Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas online PPLC. Hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi terkait dengan bagaimana menyusun kontrak pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan regulasi yang terbaru, yaitu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang baru saja terbit. Beberapa kali kita sudah melakukan kelas online terkait dengan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 secara keseluruhan. Nah, ini kita coba akan melakukan kelas online. Kita akan bicara tentang menyusun kontrak, mungkin nanti ada dokumen pemilihan dan lain-lainnya. Hari ini terima kasih Pak Wisnu sebagai narasumber kita, teman diskusi, teman sharing dari LKPP. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan profil beliau. Kelas online kita ini akan berlangsung nanti sampai jam 3 sore Pak Wisnu. Iya. Ya. Kita bagi 2 sesi. Sesi pertama sampai jam 11.30 karena ini hari Jumat. Teman-teman dari Papua tadi udah izin sholat Jumat. Oh gitu ya. Sudah bisa sholat di sana ya. Nanti jam 1 kita mulai lagi di sesi kedua. Mudah-mudahan paparan cukup lah 3,5 jam atau 4 jam gitu ya Pak Wisnu ya. Baik Bapak Ibu, tata tertib di kelas online kita supaya tertib. Harap Bapak Ibu ketika nanti narasumber sedang melakukan paparan, mikrofon dinonaktifkan atau di mute. Dan nanti kalau ingin bertanya silahkan menggunakan aplikasi chatting atau silahkan pakai aplikasi raise hand juga bisa. Dan monggo ketika Pak Wisnu sedang menyampaikan paparan, kalau ada Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan silahkan langsung. Gitu boleh ya Pak Wisnu ya? Iya silakan Pak. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Wisnu. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan di sini Pak Wisnu, peserta kita ada teman-teman dari instansi Kementerian Perhubungan Papua, dari Wika Pak Wisnu, Wijaya Karya Surabaya, Wika Medan, ada Wika Jakarta juga, terus dari teman-teman Sekjen MPR, dari Kemenko Marves, dari BPOM, dari Setda Serang, UKPBJ Serang, dari Dikbud Papua, Pak Sudarmanto, ada juga dari penyedia nih Pak Bagus. Pak Bagus penyedia PT Bakti ya Pak Bagus? Halo Pak Bagus. Ya, halo Pak. Dari PT Bakti ya penyedia? Ya, Bakti Karya Utama Pak. Ya, oke. Baik Pak Wisnu, silakan untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Wisnu. Ya, baik. Terima kasih Pak Adbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Adbel, nama saya perkenalkan terlebih dahulu Wisnu Setiawijoyo lengkapnya ya. Dipanggil dengan panggilan Wisnu secara umumnya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena ada gangguan teknis pada unit laptop ini, jadi belum bisa bertatap muka melihat secara langsung ya, karena videonya terpaksa di off-kan karena ada gangguan di kameranya. Ya insya Allah nanti yang sesi siang mudah-mudahan sudah bisa normal kembali. Kemudian sebagai perkenalan juga, saya saat ini masih bertugas di LKPP, tepatnya di Sestama, Sekretariat Utama di Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP. Kemudian apalagi perkenalan yang lain ya Pak Bel ya. Saya mungkin mulai aktif di LKPP tahun 2010 ya awal tahun 2010.
bertugas pertama kali di Direktorat Kebijakan dan Pengadaan Umum, Kebijakan Pengadaan Umum ya, Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum. Kemudian selanjutnya bertugas juga di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah. Kemudian setelah itu saya mana lagi ya, bertugas di bagian umum ya di Sestama. Kemudian setelah itu pindah lagi ke Pusdiklat, ke Direktorat Pelatihan. Ya, kemudian setelah dari Direktorat Pelatihan ke Pusdiklat LKPP, ya Pusdiklat PBJ LKPP. Kemudian dari situ ke Biro Hukum dan Sistem Informasi di LKPP, kemudian terakhir ini di Biro Perencanaan dan Keuangan. Nah, itu sekilas CV saya ya, mungkin ya kurikulum vitae saya atau riwayat saya di LKPP. Nah, Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bel ya untuk untuk tata cara sesi kita ini sifatnya interaktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung apa yang perlu ditanyakan tanpa menunggu saya sampai selesai. Itu Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi kita interaktif saja ya supaya lebih hidup kita diskusi kita kali ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam sesi kita pada hari ini tadi dibatasi Pak Abel sampai dengan sekitar jam berapa Pak Abel? 3:30 ya? Ya, 3:30 Pak Wisnu. 3:30 ya. Padahal kalau kita bicara peraturan LKPP nomor 12/2021 ini yang berjumlah 5.867 halaman, ini memang butuh waktu yang khusus ini Pak Abel ya. Nah, rancangan kontrak pun sebetulnya panjang ceritanya nih Pak. Ini yang saya siapkan saja sudah 67 slide Pak. Jadi ya kurang lebih 60 slide ini ya mudah-mudahan kita cukupkan ya di di sesi hari ini diskusinya gitu. Mudah-mudahan bisa cukup walaupun tidak bisa maksimal nih Pak Abel karena peraturan LKPP yang nomor 12/2021 ini memang sangat detail, sangat rinci sehingga membedakan pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultan, pekerjaan konstruksi gitu ya. Jasa konsultan pun dibedakan lagi menjadi jasa konsultan non konstruksi, ada jasa konsultan konstruksi. Nah, ini memang butuh waktu yang panjang lah untuk bisa mendalami itu semua. Ya mungkin nanti dari PPLC bisa membuat program-programnya, pembagian-pembagiannya ya, layer-layernya nanti Pak Adbel. Ya Pak Wisnu. Sehingga bisa lebih fokus lagi nanti untuk penjabaran dari dari materi ini gitu. Itu mungkin saya akan share dulu. Saya sudah dihidupkan belum share-nya ya Pak? Belum Pak Wisnu. Belum ya, sudah. Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Jelas Pak. Nah, kalau kita bicara sesi hari ini terkait dengan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Jadi memang di dalam peraturan LKPP nomor 12/2021 ini
sudah dimasukkan juga ketentuan bagaimana menyusun dan menetapkan rancangan kontrak. Bapak Ibu, sebagai awal dari sesi pagi ini atau sesi hari ini, saya sedikit mengulas bagaimana peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca atau mendownload paling tidak ya peraturan LKPP tersebut, yaitu halamannya berjumlah 5.867 ya kurang lebihnya. Nah, ini banyak memang halamannya yang tentunya kita tidak bisa ya membaca dalam sekejap. Itu kita perlu waktu yang khusus. Saya sendiri sudah mencoba membaca ini selama dalam waktu 2 bulan belakangan ini ya, belum habis semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak cukuplah waktu kita mempelajari untuk waktu yang singkat. Ya perkiraan saya ini 1 tahun lah baru bisa kita pahami secara menyeluruh. Nah, peraturan LKPP sendiri ada 6 lampirannya, ya, terbagi 6 lampiran. Nah, 6 lampiran ini terbagi dari 2, yaitu pedoman pelaksanaan pengadaan, itu lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Ya, nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa peraturan LKPP ini dibuat sedetail mungkin, serinci mungkin, sehingga memisahkan lampiran 1 itu ada pengadaan barang jasa lainnya dan jasa konsultan non-konstruksi. Sedangkan lampiran 2-nya kita bicara jasa konstruksinya. Nah, jasa konstruksi sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian lampiran 3-nya ini kita bicara konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Jadi memang seperti inilah dibuat pengaturannya. Jadi untuk konstruksi itu memang sudah dikhususkan tersendiri, ada di lampiran 2 dan lampiran 3. Kemudian bagian selanjutnya ada yang dinamakan model dokumen pemilihan. Nah, model dokumen pemilihan ini kalau Bapak Ibu dulu pernah mengenal SDP atau standar dokumen pengadaan gitu ya. Nah, model dokumen pemilihan ini penerusnya ini. Ya, jadi generasi penerusnya. Jadi kalau yang dulu dinamakan SDP, sekarang di dalam peraturan LKPP ini kita menamakannya menjadi MDP ya, atau model dokumen pemilihan. Jadi sama saja ini ya Bapak Ibu ya, MDP ini sama dengan SDP yang dulu ya, hanya berubah nama saja menjadi MDP. Nah, MDP ini sendiri masuk di dalam lampiran peraturan LKPP yang keempat, 5, dan 6. Ya, jadi pembagiannya sama dengan yang tadi. Ya, lampiran 4 itu ada pengadaan barang jasa lainnya, kemudian jasa konsultansi non-konstruksi. Ya. Kemudian lampiran 5 itu jasa konstruksi, ya, itu juga terbagi 2, pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Kemudian lampiran 6 ada yang khusus itu yaitu konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Nah, dari masing-masing lampiran tadi yaitu ada isinya MDP, yaitu untuk lampiran 4 ada 16 MDP, kemudian lampiran 5 ada 30 MDP, lampiran 6 ada 5 MDP. Masing-masing ini terkait dengan bagaimana nanti kita memilih metode pemilihan penyedianya, kemudian kita memilih metode evaluasi penawaran. Ya. Kemudian juga dibedakan lagi dengan bagaimana metode kualifikasinya.
ya apakah prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Jadi memang sudah dibuat sedemikian terpisah-pisah. Ya, ada juga MDP tentang pengadaan langsung. Ya, di situ juga dibuatkan secara khusus. Makanya ya tidak heran ya Bapak Ibu ya bahwa total dari halaman dari peraturan LKPP ini sampai 5.000 lebih. Karena memang MDP-nya sendiri kalau kita lihat di sini ada 36 plus 5 berarti 41 MDP ya. Jadi memang banyak sekali. Nah ini silakan Bapak Ibu nanti mencoba untuk membaca-baca sendiri gitu ya. Nah, tapi paling tidak yang perlu kita ketahui apa hubungan dengan rancangan kontrak. Ya, rancangan kontrak ini adalah bagian dari MDP. Ya, jadi rancangan kontrak ini nanti akan masuk dari MDP. Ya, jadi akan menjadi bagian dari MDP. Nah, yang membuat sendiri atau menetapkan adalah PPK memang. Dan itu akan masuk nanti di dalam dokumen persiapan yang disusun oleh PPK. Nah, tapi dokumen persiapan ini nanti akan menjadi bagian dari MDP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana contoh-contoh rancangan kontrak, itu memang bisa dilihat di MDP tersebut. Ya. Nah, yang akan kita diskusikan di hari ini adalah bagaimana filosofinya. Ya, jadi kita tidak akan melihat pasal by pasal gitu ya. Seperti apa rancangan kontrak, tidak ke situ. Ya, jadi saya lebih mengarahkan ke bagaimana filosofinya, bagaimana garis besarnya lah ya, garis besarnya, kemudian prinsip-prinsipnya dari rancangan kontrak. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu sudah memahami bagaimana filosofi, garis besar, prinsip-prinsip rancangan kontrak, maka Bapak Ibu sebetulnya bisa menyusun sendiri rancangan kontrak tanpa melihat MDP. Ya, karena MDP itu kan hanya sebagai model. Dia tidak baku harus diikuti seperti itu ya. Hanya sebagai model saja. Nah, ya, sebagai filosofi juga ya, kenapa dari standar dokumen pemilihan kita mengubah menjadi model dokumen pemilihan ya. Itu tadi ya kaitan dengan bahwa rancangan kontrak ya, isi-isi di dalam model dokumen pemilihan itu hanya berupa ya model saja gitu ya, di mana tidak sifatnya baku harus diikuti 100%. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin ada salah penamaan ya sehingga disalahartikan ya oleh teman-teman di lapangan. Dulu kan namanya standar dokumen pemilihan. Nah, itulah disalahartikan. Ya, harus memenuhi standar begitu gitu ya. Nah, padahal tidak begitu Bapak Ibu. Ya, jadi SDP sendiri sebetulnya tidak harus 100% diikuti. Ya, nah, untuk menjaga, mencegah salah pengertian tadi, maka namanya diubah menjadi model dokumen pemilihan. Ya, di mana di dalamnya akan ada nanti rancangan kontrak juga, gitu, yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan. Nah, rancangan kontrak tadi, kembali lagi saya katakan bahwa tidak baku harus diikuti seperti itu. Ya, nah oleh karena itu saya akan mencoba memberikan satu pandangan ya atau satu wawasan pada Bapak Ibu bagaimana sih rancangan kontrak ini disusun ya sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri bagaimana rancangan kontrak yang sesuai dengan paket pengadaan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Itu kira-kira ya penyampaian saya di awal. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan filosofi tadi. Belum ada? Kalau belum ada saya lanjut ya.
Nah, di sini dikatakan persiapan pengadaan barang jasa lainnya atau jasa konsultan non konstruksi itu dilakukan oleh PPK. Nah, sebetulnya ya tadi kan saya katakan bahwa ini dipisah lampiran-lampirannya ya. Sebetulnya ya kalau kita bicara untuk yang konstruksi ya maupun konstruksi terintegrasi atau tadi konsultan konstruksi ini sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya saya kita menyikat waktu juga. Jadi di dalam pernyataan ini ya saya sekaligus menyampaikan bahwa persiapan pengadaan barang jasa itu baik yang non konstruksi maupun yang konstruksi itu sama saja sebetulnya. Ya, dan itu dilakukan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen ya. Karena kalau kita bicara singkatan PPK ini macam-macam ya. Kita ketahui PPK ada pejabat penatausahaan keuangan. PPK ada kita ketahui pejabat penanda tangan kontrak gitu ya. Nah, yang dimaksud PPK di sini adalah pejabat pembuat komitmen yang ada di dalam Perpres definisinya. Kemudian tujuan dari penyusunan rancangan kontrak sendiri yaitu sebagai pedoman bagi pokja pemilihan dalam proses pemilihan. Kemudian juga sebagai pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Ya, jadi ada dua apa istilahnya ya, dua kacamata di sini ya, atau dua sisi pisau gitu ya. Nah, jadi yang pertama bagi pokja pemilihan itu untuk pedomannya dalam proses pemilihan, ya dalam proses mengevaluasi penawaran tentunya. Kemudian bagi penyedia itu dalam menyusun penawarannya. Jadi kalau di sini ada penyedia tadi ada dari Wika, kemudian ada dari mana tadi satu lagi ya, Bahtera atau apa tadi ya? Atau apa tadi Pak Akbel ya, ada penyedia juga. Bakti, Pak. Ya. Bagus. Ya. Nah, jadi saya mengingatkan kepada yang selaku penyedia juga ya bahwa di dalam menyusun penawaran tolong dibaca dulu rancangan kontraknya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau rancangan kontraknya memang masih meragukan ya atau ada yang perlu ditanyakan ya silakan ditanyakan pada saat unleashing gitu ya. Jadi ya saya mengingatkan penyedia-penyedia ini untuk selalu aktif di dalam membaca dokumen pemilihan ya sehingga tidak terjebak di dalam proses pemilihan nantinya ya. Jadi banyak masalah itu hanya karena karena kesalahan yang sepele sebetulnya ya. Jadi tidak membaca secara keseluruhan dokumen pemilihan, ya, utamanya terkait dengan rancangan kontrak ini, sehingga ketika membuat penawaran, ya, penawarannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi ketika kontrak sudah berjalan, akhirnya perlu ada adendum, ada keterlambatan kontrak dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi permasalahan kontrak timbul di belakang hari karena penyedia di dalam menyusun penawarannya belum membaca secara utuh rancangan kontraknya. Ya, ini perlu diingat ya, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan terkait dengan tujuan rancangan kontrak di sini? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Nah, di dalam prosesnya, ya di dalam proses menyusun rancangan kontrak, di sini ada beberapa item ya, Bapak Ibu ya. Jadi PPK itu menyusun rancangan kontrak itu antara lain memuat jenis kontrak, kemudian bentuk kontrak,
kemudian juga ada naskah perjanjian, ya, kemudian ada uang muka, ada jaminan pengadaan, sertifikat garansi, sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, kemudian penyesuaian harga, syarat-syarat umum kontrak, serta syarat-syarat khusus kontrak. Nah, inilah yang menjadi bagian dari rancangan kontrak, Bapak Ibu. Ya, jadi penentuan jenis kontrak, bentuk kontrak, ya, kemudian bagaimana naskah perjanjiannya, ya semua akan disusun oleh PPK ya di dalam penyusunan rancangan kontraknya, termasuk sampai ke SSK. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami juga, ya, karena dari sisi pemerintah, Bapak Ibu ya, dari sisi pemerintah ada juga nih yang masih keliru pemahamannya. Jadi yang tadi saya sebutkan, ya, ini karena menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Ya, karena masuk di dalam dokumen pemilihan, maka yang menyusun Pokja, gitu ya, yang menyusun Pokja pemilihan. Nah, ini yang keliru gitu. Ya, jadi di beberapa instansi ada yang saya dapati bahwa yang tadi saya sebutkan, mulai dari jenis kontrak sampai dengan SSKK itu dibuat oleh Pokja. Ya. Padahal harusnya ini adalah tugas dari PPK. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu, silakan. Masih belum? Kalau masih belum, saya lanjutkan lagi. Nah, yang pertama kita akan bicara jenis kontrak. Ya. Nah, kalau kita bicara jenis kontrak, maka PPK memilih jenis kontrak pengadaan barang jasa itu dengan pertimbangan antara lain. Nah, ini kalau ada bahasa antara lain ya, Bapak Ibu perlu saya kembali lagi ke yang tadi, slide tadi juga ada kata antara lain. Apa yang dimaksud antara lain di sini, Bapak Ibu? Jadi kita harus pahami dulu nih, kita harus satu persepsi dulu, ya, satu pemahaman. Jadi yang dimaksud antara lain di sini adalah hal-hal yang tidak terbatas. Ya, maka bahasanya antara lain. Artinya, kalaupun ada hal-hal lain yang belum masuk di sini, silakan tambahkan. Ya, jadi tidak yang dituliskan di sini itu tidak membatasi, ya, belum membatasi apa-apa. Ya, jadi kalau memang ada yang perlu ditambahkan yang belum tertulis di sini, ya monggo, gitu ya, silakan ditambahkan, disesuaikan dengan paket pengadaan masing-masing. Ya. Begitu juga dengan yang di sini, ada antara lain. Ya, jadi ini tidak terbatas hanya ini saja. Ya, kalau ada pertimbangan yang lain di dalam pemilihan jenis kontrak, ya silakan saja. Gitu. Ya. Jadi Perpres atau peraturan LKPP ini memang dibuat sefleksibel mungkin, ya, agar kalau ada hal-hal mungkin yang belum sempat terpikirkan ketika peraturan LKPP itu dibuat, ya, supaya tidak mengunci, ya, makanya dibuatkanlah antara lain, ya, gitu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memahami, ya, kenapa bahasanya antara lain, gitu ya, supaya peraturan LKPP sendiri tidak mengunci, ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di instansi masing-masing. Nah, di sini dicontohkan ya pertimbangan untuk memilih jenis kontrak itu adalah jenis barang jasanya sendiri. Ya, jadi pengadaan barang dengan konstruksi, ya, kemudian dengan jasa lainnya, ya, ada lagi jasa konsultansi. Nah, itu beda-beda itu jenis kontraknya. Ya, kemudian juga ada konstruksi terintegrasi, ya, tapi saya belum
belum mengarahkan Bapak Ibu untuk membahas konstruksi terintegrasi ya, karena waktunya akan sangat panjang ya kalau bicara konstruksi terintegrasi rancang bangun tadi. Ya, kemudian kembali lagi ke sini, pertimbangan lainnya adalah spesifikasi teknis atau KAK. Ya, jadi spesifikasi teknis atau KAK itu juga berpengaruh terhadap pemilihan jenis kontraknya. Apakah jenis kontraknya itu harus harga satuan atau lumsum atau gabungan, ya itu dipengaruhi dari spesifikasi teknis tadi. Ya, kemudian kalau konsultan ya KAK ya. Nah, ini juga saya perlu sampaikan, mungkin ada yang belum memahami ya, spesifikasi teknis atau KAK itu bedanya di mana gitu ya. Nah, spesifikasi teknis itu kita gunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya atau konstruksi. Ya, pekerjaan konstruksi itu kita menggunakan spesifikasi teknis. Kalau KAK itu kita gunakan untuk pengadaan jasa konsultansi. Nah, itu istilah yang dibakukan di dalam peraturan yang terbaru dari pengadaan barang jasa. Kemudian pertimbangan yang lain adalah volume. Jadi volume volume barang atau jasa yang kita akan adakan, ya itu menjadi pertimbangan juga. Ya, nanti akan lebih jelas di slide berikutnya ya, bagaimana pengaruh terhadap volume tadi. Kemudian lama waktu pekerjaan, ya lama waktu pekerjaan juga mempengaruhi, ya terkait dengan nanti ada mungkin Bapak Ibu tahu apa itu kontrak tahun jamak gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara di slide selanjutnya. Kemudian juga ada kesulitan dan risiko pekerjaan. Nah, ini juga mempengaruhi ya tadi jenis kontrak yang terintegrasi tadi. Ya, jadi ada jenis kontrak turnkey gitu ya. Nah, itu juga dasarnya dari kesulitan dan risiko pekerjaan tadi. Ya, juga mungkin lamsam atau gabungan gitu ya, itu juga pengaruh ke sini ya, bagaimana kesulitan dan risiko pekerjaan. Nah itu Bapak Ibu silakan ditanyakan kalau ada yang sudah mau didiskusikan. Belum ada? Kalau belum ada saya kembali lanjut ya. Nah, kita bicara jenis kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya. Ya, jadi kalau kita bicara jenis kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya, maka kita akan melihat ada jenis kontrak lumsum. Ya. Nah, lumsum ini digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pahami, jangan salah nanti memilih jenis kontraknya. Karena banyak kasus di pengadilan ya, karena sengketa kontrak itu banyak terjadi karena salah dalam memilih jenis kontrak. Ya, harusnya harga satuan dipilih lumsum. Atau sebaliknya, harusnya lumsum dipilih harga satuan. Ya, banyak sengketa kontrak yang terjadi karena hal ini. Jadi kita betul harus pahami, lumsum itu digunakan kalau ruang lingkupnya, waktu pelaksanaannya, kemudian produk atau keluarannya itu bisa didefinisikan dengan jelas. Ya. Jadi terkait dengan termasuk volume tadi. Ya, kita bicara volume tadi kan ya, pertimbangan untuk memilih jenis kontrak. Jadi volumenya sudah bisa dihitung kebutuhannya dengan jelas.
Ya, kalau konstruksi misalnya, ya itu ada gambar. Atau jasa lainnya ada gambar. Nah, dari gambar bisa dihitung volume. Ya, jadi perlu ada pendefinisian dengan jelas. Kalau memang sudah bisa dilakukan pendefinisiannya jelas, ya silakan gunakan kontrak lump sum. Nah, di sini ada contoh ya untuk pengadaan peralatan kantor, kemudian ada pengadaan benih, jasa boga, sewa gedung, ya atau pembuatan video grafis dan lain-lain lah ya. Nah, di sini kan kita lihat nih, pengadaan peralatan kantor. Bisa kita definisikan dengan jelas. Misalkan laptop. Laptop speknya seperti apa? Jelas. Kemudian jumlah laptopnya berapa? Nah, itu bisa dihitung jelas. Ya. Kemudian pengadaan apalagi Bapak Ibu? Pengadaan kertas. Ya. Pengadaan alat kantor lainnya, misalkan penghancur kertas ya, kemudian meja, kursi ya. Nah, semuanya itu bisa didefinisikan dengan jelas, baik spesifikasinya, bentuknya ya, kemudian jumlahnya ya, kita butuh berapa, itu bisa semua jelas. Kemudian pengadaan benih. Nah, ini juga pengadaan benih, berapa banyak benihnya ya, misalnya 1 juta benih gitu ya. Nah, ini bisa kita definisikan. Speknya juga jelas. Ya, tingginya benih berapa gitu ya. Kemudian jasa boga. Jasa boga juga seperti itu. Ya, jadi untuk jasa boga ini catering misalnya ya. Catering. Kita butuh misalnya untuk peserta pelatihan misalnya ya, ada 50 peserta pelatihan. Nah, inilah kita pesan catering dengan jumlah 50 tersebut. Nah, kemudian sewa gedung. Sewa gedung juga nih. Ya, ruang lingkupnya jelas. Sewa gedung. Kemudian waktunya juga jelas, misalkan sewanya setahun. Ya. Nah, ini bisa kita lumsumkan ya, sewa gedung tersebut. Kemudian pembuatan video grafis. Ya, video grafis ini juga bisa kita definisikan ruang lingkupnya. Misalkan mulai dari penyusunan tema gitu ya. Kemudian isinya apa saja sampai dengan finalnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu ada pertanyaan di sini terkait kontrak lumsum? Silakan. Belum ada pertanyaan? Lanjut dulu Pak Wisnu. Lanjut dulu ya, Pak Bel. Oke. Nah, lumsum ini ada penjelasannya lagi. Pembayaran dengan harga pasti dan tetap. Jadi cara membayarnya, kalau kontrak lumsum ini harganya pasti dan tetap. Senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Jadi maksud di sini adalah kalau kita bicara kontrak lumsum, maka apa yang dibayar oleh PPK itu harus senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi harga itu pasti dan tetap. Ya. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan gitu ya, perbedaan perhitungan harga? Ya, maka harus ya masing-masing risiko atau risiko masing-masing antara penyedia atau PPK-nya nih. Ya, misalkan begini, ada kontrak dengan nilai 500 juta. Maka kontrak dengan nilai 500 juta ini misalkan pengadaan barang lah ya, pengadaan barang laptop misalnya. Nah, kemudian laptop tersebut spesifikasinya
spesifikasinya berubah misalnya, maka dengan perubahan spesifikasi tersebut terjadi perubahan harga misalkan. Nah itu ya kalau menggunakan lumsum ya sudah berarti risiko dari penyedianya. Jadi intinya kalau lumsum pembayaran itu harganya sudah pasti dan tetap senilai dengan harga dicantumkan dalam kontrak. Jadi tidak ada penyesuaian harga di sini. Kemudian pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil atau keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan. Nah ini jadi kalau kita bicara lumsum maka pembayaran itu sekaligus ya 100% berdasarkan hasil keluarannya. Atau misalkan di dalam pekerjaan tersebut ada bagian kontrak, ya bisa dipecah-pecah, ya bagian kontrak 1, bagian kontrak 2, 3 dan seterusnya. Ya, maka pembayaran bisa dilakukan bertahap. Kalau sudah selesai bagian kontrak 1, ya silakan bisa dibayar. Kemudian bagian kontrak 2, bagian kontrak 3 dan seterusnya begitu. Ya, jadi pembayarannya bisa bertahap seperti itu. Nah, tapi perlu diingat bahwa tadi dasarnya lumsum adalah berdasarkan produk atau keluaran. Ya, kalau tidak ada produk atau keluaran yang hasil atau keluaran yang bisa dimanfaatkan, maka belum bisa dibayar. Nah, ini yang banyak masih menjadi masalah ya, sengketa, baik sengketa dengan penyedia ya pemerintah PPK dengan penyedia ataupun sengketa ketika terjadi audit ya ketika diaudit ya. Nah ini banyak jadi masalah di lapangan ya. Nah, jadi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian ya bahwa pembayaran itu harus dilakukan atau bukan harus ya dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil atau keluaran atau ya tadi ya bisa bertahap kalau memang pekerjaan tadi bisa dibagi-bagi kontraknya. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya ya Bapak Ibu ya. Ya untuk ini aja nih. Untuk bukan mengetes ya, untuk menguji lah ya, menguji apakah Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Kalau tadi salah satu contoh saya sebut ada pengadaan alat kantor, contohnya laptop. Ya. Nah, ada pengadaan laptop, misalkan 50 unit. Ya, jadi suatu instansi ada pengadaan laptop sebanyak 50 unit. Ya. Volumenya sudah jelas, 50 unit kita butuhnya. Nah, persoalannya gini Bapak Ibu. Ketika perjalanan kontrak ya, dari 50 unit tadi ternyata stok di pasaran ya tinggal ada 30 unit. Ya, yang 20 unit nggak dapat nih. Habisan stok di pasaran. Lalu dengan kondisi tadi ya coba saya tanyakan, saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, ketika kontraknya berakhir ya, tadi saya katakan cuma ada 30 unit yang tersedia stoknya di pasaran. Berapa dibayar penyedia tadi? 30 unit. Cuma 30-nya aja yang terbayar. Ya, 30 unit. 30 unit, Pak ya. Ada lagi jawaban lain? Tidak ada? Nah, kalau melihat dari ketentuan ini ya, Bapak Ibu ya,
Kalau 30 dibayar, maka ketentuan kalimat yang pertama ini nggak sesuai dong. Ya, pembayaran dengan harga pasti dan tetap. Kalau tadi 50 unit, anggaplah satu laptop 10 juta. Kalau 50 unit 500 juta. Nah, itu kan harga kontraknya 500 juta ya, Bapak Ibu ya. Kalau lumsum, maka pembayaran itu senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Ya. Jadi kalau 500 juta, ya harus dibayar 500 juta. Padahal barangnya hanya ada 30. Ya, kalau dikali 10 juta, maka barang tersebut hanya berharga 300 juta, kan gitu ya. Gimana nih Bapak Ibu terhadap persoalan tadi? Jadi fenomena apa ya? Ada apa yang salah di sini? Untuk sisa yang 20-nya gimana, Pak? Nah, itu dia. Jadi ya memang inilah pengadaan barang jasa ya. Kalau pengadaan barang jasa itu mau dilakukan dengan baik, ideal ya, maka PPK itu harusnya ketika dalam perencanaan ya sudah menyiapkan spesifikasi ya atau identifikasi kebutuhannya sudah berdasarkan survei pasar ya, sehingga dia tidak akan kehabisan stok yang 30 tadi ya, yang 20-nya nggak ketemu di lapangan itu ya. Dia butuhnya 50 ya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Padahal dia tidak survei pasar, sehingga ketika penyedia melaksanakan kontrak hanya dapat 30. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Dengan kondisi seperti tadi, kalau memang PPK-nya belum belum survei pasar dengan ideal tadi ya, maka ya jangan memilih kontrak pengadaan laptop tadi dengan lumsum. Harga satuan aja. Nah, saya tanya Bapak Ibu deh, yang pemerintah ya, pengadaan laptop pernah nggak? Udah pernah pengadaan laptop? Siapa yang dari pemerintah? Gimana Bapak Ibu? Siapa yang pernah mengadakan laptop? Iya Pak, pernah Pak. Ya, Ibu dari BPOM ya? Nah, Iya Ibu Pak, pakai kontraknya apa, jenis kontrak? pakai lamsam Pak. Nah, kan rata-rata begitu memang. Ya, rata-rata pakai lumsum. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi ketika tadi kita bicara volume, ya makanya tadi pemilihan jenis kontrak itu salah satunya adalah berdasarkan volume ya, yang tadi di sini. Nah ini mempertimbangkan antara lain volume, ya spek juga dipertimbangkan, volume juga dipertimbangkan. Ini kaitannya dengan apa? Yang tadi dengan spek tertentu A, B, C, D itu ya, kita butuh volumenya 50 unit tadi misalnya. Nah, ada nggak di pasar? Ya. Nah, kalau kita belum atau PPK belum pernah survei pasar, jangan sekali-kali kita menggunakan lumsum. Ya, karena lumsum ini senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak pembayarannya. Ya, kalau dalam kontrak 500 juta ya, untuk 50 unit, maka harus dibayar segitu. Tapi kita dapat 50 unit, kan gitu ya. Nah, kita adanya penyedia hanya datang 30 unit. Nah, ini jadi masalah. Ya. Nah, nggak cocok dengan lumsum. Ya, jenis kontrak yang seperti itu harusnya harga satuan. Ya. Solusinya, Jadi, Pak? Solusinya ya belajar dari pengalaman. Jangan pernah memilih lumsum untuk
pengadaan yang seperti itu yang kita belum pasti. Kita belum pasti, kita belum bisa mengidentifikasi dengan jelas. Ya, jadi nggak bisa. Gitu ya. Makanya di awal di sini bahasanya adalah produk keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, artinya dari spesifikasi, dari volume, ya itu kita sudah yakin bahwa spesifikasinya ada di pasaran, volumenya juga ada di pasaran. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Saya Mauda. Kalau misalkan tadi misalkan realitanya yang tadinya kebutuhan 50 terus cuma ada 30 gitu Pak ya. Nah, memungkinkan atau enggak ya Pak jika misalkan dibuat amandemen. Jadi antara kedua pihak setuju bahwa kebutuhannya diubah dari 50 menjadi 30 dan jadi kontrak tetap lamsam tapi ada amandemen, itu mungkin atau tidak ya Pak? Ya, jadi gini Pak Maudi Pak Maudi Mauda, tadi ya? Pak. Pak Mauda. Ya. Ini Pak Mauda. Ya prinsipnya sih boleh di amandemen atau di adendum gitu ya. Tapi amandemen atau adendum itu kan sebetulnya kalau kita melihat evaluasi kinerja PPK ya Pak Mauda ya, berarti ada hal yang minus penilaiannya di situ. Ya, adendum itu sebetulnya tidak perlu ada kalau perencanaan di awal sudah baik, gitu Pak Mauda. Jadi intinya sih boleh-boleh saja di adendum, tapi sebagai seorang PPK itu akan mendapat nilai negatif kalau ada penilaian kinerja kepada PPK tadi. Itu kira-kira Pak Mauda. Pak, boleh nggak kalau yang 20 dengan merek yang lain untuk mencukupi 50 unit? Nah, boleh. Tapi kan tadi dari awal harusnya ini sudah kita identifikasi gitu. Oh, di pasaran nih ada kemungkinan kemungkinan jumlah stoknya nggak bisa nih terpenuhi 50. Maka dari awal PPK sudah harus menyiapkan ya yang namanya spesifikasi alternatif. Itu ya. Jadi PPK dari awal sudah harus tahu. Oh, ini kalau ini barang ini nggak cukup nih, maka saya buat aja spesifikasi alternatifnya seperti ini. Gitu ya. Jadi harusnya PPK dalam menyusun spek itu di dalam perencanaannya di awal jangan yang sulit-sulit gitu. Ya, karena tadi kalau sulit-sulit akhirnya barang di pasaran stoknya terbatas. Itu kira-kira Pak. Ya, jadi harus menyiapkan spesifikasi alternatif PPK-nya Pak. Jadi cari barang yang umum aja lah gitu kalau memang butuhnya banyak. Gitu. Ya, maka di sini dikatakan kembali lagi ke sini ya, bahwa volume di sini itu sangat berpengaruh kepada pemilihan jenis kontraknya. Itu ya. Terkait dengan yang paling bawah, kesulitan dan risiko pekerjaan. Ya. Kalau volumenya 50, wah ini ada risikonya nih. Di lapangan mungkin stoknya terbatas. Nah, gitu. Ya, jadi jenis kontraknya jangan kita asal kebiasaan saja. Pengadaan laptop lumsum gitu ya, seperti tadi Ibu sebut tadi. Jangan seperti itu. Ya kita harus lihat dulu risikonya seperti apa nih. Ya, stok di pasaran cukup nggak dengan unit jumlah unit tadi. Itu ya. Jadi intinya adendum untuk mengganti spek ya, itu dibolehkan untuk yang 20 tadi ya, asalkan tidak kurang dari spek yang sudah ditawarkan di awal. Kan gitu ya. Intinya boleh itu. Ya, tapi dalam hal ini kalau kita kita lihat dari sisi penilaian kinerja PPK ya tentunya ada negatifnya di situ. Itu aja Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan lain? Izin Pak. Ya, silakan Bu. Iya, berbagi saja Pak.
sebenarnya Ya. itu juga sudah pernah terjadi. Waktu itu bukan laptop sih Pak, AC begitu. Nah, pengadaannya ini hanya selisih sekian bulan begitu Pak. Tetapi tahu-tahu memang discontinue dari pabriknya. Nah, itu kan. Gitu. Nah, ini sebelum pembayaran kebetulan penyedia kami kooperatif menginformasikan berikut surat keterangan dari pabrik memang produk tersebut discontinue dan pabriknya itu juga menyarankan spesifikasi pengganti atau merek pengganti gitu Pak. Maksudnya Ya. dengan merek yang sama, Ya. spesifikasi sama, tetapi nomor serinya beda begitu Pak. Ya. Jadi setelah itu kami ya ada semacam adendum begitu Pak. Apakah Ya. ini juga diperbolehkan Pak? Ya, masalah diperbolehkan sih diperbolehkan Bu ya. Kalau tidak boleh nanti malah stagnan kan, nggak jalan kontraknya. Diperbolehkan. Tapi ini kan akan menunjukkan bahwa PPK itu bekerjanya belum optimal ya. Dari awal harusnya PPK sudah survei pasar. Ya kan salah satu tugas PPK survei pasar Bu ya. Nah, di dalam survei pasar itu harusnya ketika dia menyusun spek ya, dia harus meyakini dulu bahwa spek yang disusun itu tidak akan discontinue ya di dalam tahun itu gitu. Dia sudah tentukan spek A, B, C, D, tapi dia belum survei pasar. Dia nggak tahu sebentar lagi discontinue atau tidak. Gitu. Sebetulnya kan bisa ditanyakan ke pabriknya ketika dilakukan survei pasar. Kira-kira gitu Bu Maudi. Bu siapa tadi Bu? Meta Pak. Bu Meta ya. Ya, terima kasih Pak. Itu ya Bu Meta ya. Jadi intinya adendum sih boleh-boleh saja gitu. Seperti tadi yang ditanyakan Bapak dari Wika tadi ya, boleh saja adendum. Ya, persoalannya tapi tadi berarti ketahuan tuh PPK-nya tidak melaksanakan tugasnya dengan optimal gitu. Dia belum survei pasar tapi sudah menentukan spesifikasi dengan apa namanya dengan data yang masih minim gitu. Itu. Silakan mungkin yang lain. Ya, jadi kembali lagi ya, kita bicara lump sum itu kalau sudah dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, ruang lingkupnya bagaimana, waktu pelaksanaannya bagaimana, ya, kemudian produk atau keluarannya tadi seperti apa gitu ya. Baik spesifikasinya maupun volumenya tadi. Ya, kira-kira gitu supaya ketentuan pembayaran di sini bisa menjadi aman gitu ya. Ya, artinya aman ya sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi kalau jalurnya misalkan kita bicara kalau kereta api itu lewat rel gitu ya, jangan nanti kereta apinya anjlok gitu kan, terus lewat jalur yang lain gitu ya. Apa atau juga mobil kita ya kita kendarai jangan pindah jalur gitu. Karena kalau pindah jalur itu mungkin ada risiko-risiko yang tidak aman. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi lumsum ini ya kalau bisa sampai akhir ya lumsum gitu. Jangan nanti dibayar harus 30 unit, ya akhirnya kita mengubah adendum tadi ya. Yang tadinya lumsum menjadi kontrak harga satuan deh jadinya, kan gitu. Kenapa nggak dari awal aja kontraknya harga satuan? Kira-kira gitu ya. Jadi jangan apa namanya kan, jangan menjadi masalah di tengah-tengah pelaksanaan kontrak. Itu makanya tadi saya katakan berhati-hatilah ya di dalam memilih jenis kontrak. Itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya itu ya. Jadi lump sum itu pembayarannya senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Nah, itu idealnya seperti itu. Nah, beda dengan harga satuan. Kalau kita bicara harga satuan, maka di sini digunakan dalam hal ruang lingkup kuantitas volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat karakteristik kesulitan dan risiko pekerjaan. Nah, ini cocoknya di sini yang tadi kita diskusikan tadi. Ya, jadi laptop jumlahnya 50. Wah, ini risikonya stok di pasaran kurang nih, gitu ya. Atau tadi ada risiko discontinue, ya.
Nah, jadi berdasarkan kesulitan dan risiko pekerjaan inilah ya udah kita pilih aja kontraknya harga satuan. Gitu ya, kalau memang seperti itu sifatnya. Kemudian kuantitas volumenya tidak dapat ditetapkan secara tepat dalam hal misalkan pengadaan makan minum di rumah sakit. Ya, nah ini kan apa namanya, jumlah pasien di rumah sakit itu nggak pasti setiap hari. Ya, nah ini ada permisalan juga pengadaan jasa boga di LP, lembaga pemasyarakatan. Kita juga tahu ya di LP tidak pasti jumlah narapidananya berapa di situ setiap harinya. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan ya. Nah, kan kita tidak tentu. Ya, kadang-kadang yang masuk lebih banyak dari yang keluar atau kebalikannya, yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Sehingga untuk volume-volume yang tidak pasti tersebut ya, walaupun bisa diperkirakan tapi tidak pasti, maka kita menggunakan harga satuan. Gitu ya. Jadi sifat atau karakteristiknya, kesulitan dan risiko pekerjaannya ini muncul gitu ya, lebih besar dari yang lump sum, ya maka kita gunakan aja harga satuan, jangan lump sum. Kemudian harga satuan ini pembayarannya dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap, ya harga satuannya tetap, tapi untuk masing-masing volume pekerjaan, ya untuk masing-masing volume pekerjaan. Jadi maksudnya gini, kalau tadi awalnya laptopnya 50 unit, ternyata akhirnya kita cuma dapat 30 unit, ya maka total pembayarannya atau final price-nya tergantung pada total kuantitas atau volume hasil pekerjaan. Itu ya, tinggal dikalikan aja 30 kali 10 juta tadi, 300 juta. Nah, itulah yang dibayar. Ya. Jadi kalau harga satuan memang definisinya seperti itu. Walaupun kontrak awalnya 500 juta, ya kalau ternyata datangnya hanya 30 unit, ya udah silakan bayar yang 30 unit tadi. Ya, nah itu bedanya dengan lump sum Bapak Ibu ya. Kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran. Ya, contohnya monthly certificate. Atau kalau di dalam pekerjaan konstruksi ya, di dalam gambar ya, di dalam gambar gambar awal, misalkan ada pembuatan pagar, ya di dalam pembuatan pagar itu gambarnya 100 meter misalnya. Ternyata setelah dibuat di lapangan, ya nggak bisa ini 100 meter. Ya, ternyata dengan kondisi lapangan hanya dibuat 98 meter. Ya, nah berarti pembayaran itu ya dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaannya. Jadi kalau di kontrak tertuang 100 meter, ya ternyata di lapangan hanya 98 meter setelah diukur ya apa yang ada, nah itulah yang dibayar. Nah itulah kita menggunakan kontrak harga satuan. Ada yang ditanyakan sini Bapak Ibu? Tidak ada yang bertanya? Ya mudah-mudahan sudah lebih memahami ya Bapak Ibu ya bagaimana harga satuan ini. Sebagai contoh tadi ya pengadaan jasa boga di LP ya, di mana kuantitas atau volumenya tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat karakteristik kesulitan dan risiko pekerjaan. Itu ya. Nah, kalau yang konstruksi juga seperti itu sebetulnya ya. Misalkan konstruksi itu ada gambar desain yang tadi sebagai contoh pembuatan pagar. Ya, kalau lamsam pembuatan pagar ya karena sudah ada gambar 100 meter. Ternyata ketika sudah jadi
Ya, tadi panjangnya hanya 98 meter. Terus harus dibayar berapa kontraktor tersebut? Gimana nih? Yang dari Wika gimana nih? Kalau ada kondisi seperti itu, pembayaran biasanya gimana nih? Yang dari swasta tadi? Digambar 100 meter panjang pagar, ternyata di lapangan hanya bisa dibangun 98 meter. Gimana, Bapak yang dari Izin Pak, ya, mungkin monggo. kalau yang biasanya sih kita kan untuk mengajukan tagihan ya Pak, berdasarkan mutual check tadi Pak ya. Jadi biasanya sih semua pembayaran itu berdasarkan mutual check Pak. Artinya kalau misalkan dari owner mengecek bahwa oh yang telah dikerjakan 50%, oke berarti dibayar 50%. Dan mungkin ketika mungkin pendapat saya sih Pak ya, ketika misalkan ditemukan telah dikerjakan yang 98%, artinya ada kekurangan, ya yang dibayar 98% tersebut. Nanti ya untuk sisa 2%-nya mungkin bisa dikerjakan lebih lanjut, artinya tambahan, atau mungkin nanti balik lagi mungkin ke amandemen tadi sih Pak, menurut saya. Jadi balik lagi ke amandemen bahwa hanya bisa dikerjakan sampai 98% misalnya. 98. Kontrak harga satuan atau lumsum, Pak? Kontrak harga satuan biasanya Pak. Nah, kalau harga satuan boleh. Ya, untuk harga satuan biasanya mungkin di situ sih Pak, ada amandemen itu. Ya. Cuma kalau lumsum itu nggak bisa. Ya. Kalau lumsum agak sulit itu. Ya, mungkin agak sulitnya kalau lamsam itu sih Pak. Itu padahal teman-teman kita di PUPR itu banyak pakainya lumsum. Ya, begitu ada gambar, ya, bisa dihitung volumenya, dilumsumkan. Nah, ini yang repot juga gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Ini digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan dengan kontrak lumsum, juga terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan kontrak harga satuan. Ya, jadi intinya di sini ada satu paket pekerjaan, tetapi di dalam paket pekerjaan tadi ya ada bagian-bagian pekerjaan yang memang bisa dilumsumkan. Kemudian ada yang menggunakan kontrak harga satuan. Nah, misalnya ini untuk pengadaan information and communication technologies, ya, jasa profesional event conference organizer. Ya, ini ada yang bisa dilumsumkan, ada juga yang bisa menggunakan harga satuan. Ya, misalkan ada peralatan-peralatan yang perlu digunakan, ya, nah, itu pakai harga satuan. Ya, mungkin peralatannya nambah atau mungkin peralatannya kurang, gitu ya, tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak di awal, nah itu dimungkinkan. Ya, nah, tapi juga ada yang bisa dilumsumkan, misalkan tadi ya ada peserta 50 ya di dalam suatu event, ya. Nah kan pesan makanannya 50 gitu kan, mau peserta yang datang itu ternyata kurang dari 50 atau lebih dari 50, ya sudah, mau gimana lagi gitu ya, kalau memang lumsum gitu. Ya karena anggaran kan juga terbatas gitu. Ya, jadi salah satu pemilihan jenis kontrak bisa juga dari anggaran ya. Itu perhitungannya gitu. Karena anggaran terbatas ya, kalau pesertanya lebih ya kita tolak pesertanya. Gitu karena makanannya yang tersedia hanya 50 gitu. Ya karena dilumsumkan sudah 50 peserta. Nah itu kira-kira Bapak Ibu contoh kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Nah kalau konstruksi contohnya misalnya pengadaan gedung bertingkat misalnya ya. Nah di dalam pengadaan gedung bertingkat itu ada struktur atas, ada struktur bawah ya, pondasi misalnya. Nah di dalam pelaksanaannya di lapangan
ya ketika perencanaan atau DED itu sudah disiapkan, ya ada kemungkinan untuk pondasi, ya misalkan digambar di dalam pondasi itu kedalaman 20 meter misalnya ya, ketemu tanah kerasnya, ya sehingga pemancangan tiang pondasi sampai kedalaman 20 meter. Nah, pada prakteknya ya dimungkinkan bisa lebih, ya. Jadi karena apa? Karena mungkin ketika DED itu dibuat, ya penelitian tanahnya mungkin kurang akurat gitu ya, atau kurang banyak gitu sampel-sampelnya, sehingga dimungkinkan saja ada perencanaan yang gagal, ya sehingga tidak 20 meter butuhnya tapi lebih. Nah, kalau ini menggunakan lump sum, ya tentunya akan rugi di penyedia, ya karena dibayarnya dia nggak nambah, ya makanya untuk pondasi menggunakan harga satuan. Nah, bangunan atasnya karena gambarnya mungkin dianggap sudah jelas gitu ya, ada gambar temboknya, baloknya, kolomnya, ada gambar lantainya, ya kemudian ada gambar lain-lainnya dianggap sudah lengkap di DED. Nah itu silakan saja kalau mau dilumsumkan, ya karena dengan gambar itu kan sudah bisa diidentifikasi secara jelas lah kebutuhan volumenya berapa sih. Nah itu juga bisa menggunakan kontrak gabungan tersebut, ya jadi lumsum dan harga satuan. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita masuk ke kontrak payung. Ya, jadi apa nih yang kita namakan kontrak payung? Jadi kontrak payung itu dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Ini pemahaman dasarnya seperti itu. Jadi kontrak payung itu prinsipnya adalah kontrak harga satuan. Ya, jadi per unit yang kita kontrakkan itu adalah harga satuannya atau harga per unitnya. Atau kalau tenaga ahli harga per orangnya gitu ya. Tenaga ahli atau SDM gitu. Nah, itulah kontrak payung. Jadi prinsipnya menggunakan kontrak harga satuan. Kemudian periode waktunya tertentu, ya bisa setahun, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, ya nggak pasti gitu ya, bisa tergantung dari pekerjaannya, ya bahkan bisa saja lebih dari setahun, ya 2 tahun atau 3 tahun, gitu ya kita melakukan kontrak payung ini. Nah yang pasti di sini adalah volumenya belum ditentukan di awal. Ya, jadi berapa nilai kontraknya? Belum tahu. Karena volumenya sendiri belum dapat ditentukan. Nah, yang ada yang diikat di dalam kontrak hanya harga satuan, bukan nilai kontrak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu pahami kontrak payung itu tidak mengikat nilai kontrak, tetapi yang diikat hanya harga satuannya. Kemudian ini juga ya waktu pengirimannya juga belum tahu gitu kapan dikirimnya, ya maka menggunakanlah kontrak payung. Nah contohnya itu untuk pengadaan obat tertentu, ya jadi obat tertentu itu ya tidak umum gitu ya, misalkan obat apa ya, obat tertentu itu DBD gitu ya, demam berdarah, atau obat untuk flu burung, ya. Kemudian obat untuk ya kalau COVID ini udah untuk sekarang ini saat ini ya sudah bisa dibilang umum sebetulnya ya. Jadi pengadaan obat tertentu ini dalam hal ya tadi volumenya kita belum tahu pasti, ya. Kapan dibutuhkannya, ya waktu pengirimannya belum tahu pasti.
Ya, karena penyakit-penyakit yang tertentu, yang khusus, yang tidak umum gitu ya, seperti penyakit SARS itu kan, flu burung itu kan kita nggak tahu ya, berapa butuh volumenya, kapan butuh. Kemudian jasa boga, ya, jasa boga juga ini bisa dikontrak payungkan. Ya, per orang, per pax, berapa nilai menunya? Ya, misalkan per pax 200.000, gitu ya, dengan menu ini, gitu ya, menu ABCD, 200.000 kemalan lah ya. Misalnya 50.000 lah ya untuk peserta pelatihan gitu. Ya, 50.000. Atau kalau termasuk 1 hari makan malam juga, ya mungkin bisa sampai 100.000. Nah, hanya itu saja yang diikat, ya, per pax-nya berapa. Nah, nanti pelaksanaannya ya tergantung berapa banyak pesertanya ya. Kalau ternyata yang pesertanya 100, ya pesannya 100 gitu. Kemudian layanan perjalanan ini juga kan belum tentu gitu ya. Kapan kita jalannya, berapa orang yang jalan. Nah, ini makanya bisa dilakukan kontrak payung juga. Nah, tindak lanjutnya dari kontrak payung ini ada kontrak pemesanan ya. Jadi kalau memang PPK sudah perlu, ya udah pesan dengan berdasarkan harga yang sudah diikat di kontrak payung. Kemudian kontrak pembelian ya atau bentuk lainnya. Gitu. Ya. Nah, ini kontrak payung. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan terkait kontrak payung. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Kontrak payung ini dapat ditetapkan lebih dari satu pemenang. Ya, contoh misalnya pengadaan kendaraan operasional pemerintah. Ya, di situ yang berkontrak payung itu bisa saja ada berbagai macam gitu. Ya, ada Toyota, ada Honda, gitu ya, ada Suzuki. Ya, nah itu bisa saja berkontrak payung di situ. Ya. Nah, jadi prinsipnya kontrak payung ini tidak terbatas hanya satu pemenang saja, tapi bisa juga ditetapkan lebih dari satu pemenang. Nah, kemudian dalam hal menetapkan lebih dari satu pemenang, ini dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga. Jadi untuk kontrak payung sendiri ya, ini bahasanya dapat negosiasi teknis dan harga. Tujuannya apa? Mendapatkan satu harga dan teknis yang terbaik yang sama untuk seluruh pemenang. Ya, jadi ya kita tidak ragu-ragu ya dalam membeli karena harga dan teknisnya sudah sama nih untuk seluruh pemenang. Ya, tinggal surat pesanan saja yang dikirimkan untuk pemesanan barang atau jasanya. Nah, ini sudah diselaraskan dengan tujuan pengadaan mendukung tujuan program. Nah, kemudian dapat dilakukan pembaruan harga satuan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan kontrak. Ya, untuk komoditas tertentu, misalkan harganya nggak stabil dalam 1 tahun, ya bisa aja di dalam kontrak payung tadi dinyatakan bahwa harga mungkin bisa dievaluasi kembali setiap 3 bulan. Atau harga bisa dievaluasi kembali setiap 6 bulan. Ya, nah ini bisa saja dilakukan pembaruan harga satuan tadi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan kontrak. Ya, contohnya tadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau bisa 9 bulan. Ya, silakan aja, tergantung dari karakteristik dari barang jasa yang masuk di dalam kontrak payung tadi. Kemudian pembaruan harga satuan itu dilakukan sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan harga pasar yang berlaku dan proses negosiasi. Ya, jadi kedua belah pihak harus sepakat. Jadi kalau PPK-nya nggak sepakat, ya nggak jadi. Ya, jadi pembaruan ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan. Mohon izin Pak Wisnu. Silakan Pak Muda. Untuk kontrak payung berarti untuk kontrak di awalnya belum ada harga kontraknya ya Pak?
Maksudnya kan baru ada harga kesepakatan harga per unit misalkan. Iya, Harga total belum ada Pak ya? belum ada total kontraknya Pak. Nah itu untuk harga misalkan nanti ternyata si owner butuh, misalkan nanti ketika kita tahu bahwa butuhnya 50 atau misalnya nanti 100, itu kapan ya Pak bisa tahunya gitu? Atau periode berapa lama dari setelah kontrak itu Pak? Ya nggak tahu Pak, karena kan di sini dikatakan waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani kita belum tahu. Gitu Ada ya. standar Jadi, batasnya atau enggak ya Pak ya? nggak ada. Enggak ada. Nggak ada Pak. Jadi memang kontrak payung itu dibuat sedemikian rupa untuk pengadaan-pengadaan yang seperti itu. Nah, tindak lanjutnya seperti ini yang disebut di sini Pak. Ada kontrak pemesanan. Kalau memang sudah tahu, oh saya butuh 10 nih, pesan 10. Nanti ada PPK lain, oh saya butuh 20. Ya dia pesan 20. Gitu Pak. Ada Kalau kontrak pemesanan. jangka waktu kontrak payung biasanya berapa lama ya Pak? Bisa kalau menurut ketentuan Mbak ya, kalau ketentuan itu tidak ada, ya. Tetapi apa namanya, ya LKPP sendiri pun tidak membatasi itu Pak, karena belum ada ketentuan yang membatasi kontrak payung jangka berapa lamanya itu. Jadi sepanjang mau diperpanjang ya silakan aja. Ya seperti mobil operasional itulah ya. Pengadaan mobil Toyota, mobil Honda, ini udah berapa tahun Pak? Lebih dari 3 tahun ya. Masih terus diperpanjang. Gitu. Jadi kesepakatan kedua belah pihak ya silakan saja. Tidak ada batasan waktu Pak untuk kontrak payung. Ya, atau dibuat per 3 tahun dulu boleh, mau diperpanjang boleh nggak? Silakan. Gitu. Yang penting jangan mati dulu kontraknya. Ya, jadi kontraknya diperpanjang sebelum kontrak atau batasan 3 tahun itu habis. Itu kira-kira Pak Mauda. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, jadi tidak ada batasan terkait dengan aturan. Tidak ada aturan yang membatasi berapa lama kontrak payung ini bisa ada maksimalnya gitu. Pak. Iya, silakan Bu. Iya, ini berarti perpanjangan kontrak ya Pak, tidak melewati fase pemilihan lagi? Enggak perlu Bu. Jadi kontrak payung itu cukup sekali aja. Itu jadi proses selanjutnya tidak perlu. Kecuali ada informasi lain atau data lain yang berubah ya. Misalkan ternyata penyedia tadi di perjalanan kontrak kita di blacklist di tempat lain misalnya. Ya ada PTA, dia sudah berkontrak payung dengan kita, ternyata dia di blacklist di tempat lain dan kita tahu. Nah, nggak mungkin dong kita perpanjang. Kira-kira gitu Bu Dia. Iya, memungkinkan nggak Pak, kalau misalnya, maksudnya begini, kan kondisi ekonomi ini kan berbeda-beda ya Pak ya, bisa jadi dari kontrak payung yang pertama dipilih dan dikontrak 3 penyedia begitu Pak, tapi ternyata kemudian seiring dengan perjalanan waktu banyak penyedia yang juga sanggup dan mereka mau masuk begitu Pak. Kalau begitu kondisinya bagaimana Pak? Mohon maaf Bu Dia. Iya, jadi misalnya nih Pak, ketika pemilihan pertama kali, kita kontrak payung dengan 3 penyedia nih Pak. Kemudian pertumbuhan ekonominya baik mungkin ya Pak ya, banyak penyedia yang juga sanggup dan mereka cukup kompetitif. Jadi mereka mengirimkan informasi bahwa mereka juga dapat menyediakan di situ gitu. Nah itu kalau seperti itu kondisinya berarti harus diulang pemilihan ya Pak? Ya. Sebetulnya tergantung dari niat baik kita juga gitu ya Bu Dia ya. Jadi kalau memang kondisi pasar kita dapati seperti itu, ya seyogyanya yang ideal ya memang setelah kontrak payung sebelumnya itu berakhir,
ya sudah kebijakan kita untuk mengulangi kembali dari awal gitu. Jadi diikut sertakan penyedia penyedia yang baru tumbuh tadi gitu, Bu. Ya, berarti PPK-nya tetap harus survei pasar dulu ya Pak ya, kondisinya seperti apa ya? Iya gitu. Jadi kembali lagi kontrak payung itu kan intinya bahasanya adalah tadi saya katakan dapat diperpanjang kan gitu ya. Nah, cuma dapat diperpanjang itu kan atas kesepakatan para pihak dong. Kan gitu, Bu. Nah, kalau dalam hal ini PPK beranggapan bahwa oh ini ada penyedia-penyedia, saya dapat informasi baru nih, baru ada penyedia-penyedia yang baru tumbuh nih. Udah saya mau kasih kesempatan ini. Maka ketika kontrak payung itu berakhir, ya PPK-nya jangan memperpanjang. Itu kira-kira, Bu. Tapi dimulai lagi dari awal yang baru. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, tapi kembali lagi ya, saya katakan bahwa kontrak payung ini ada kalanya belum mengarah ke tadi apa namanya kontrak pemesanan. Tadi kan ada yang bertanya ya, sampai kapan batasannya? Ya nggak tahu gitu. Ya kalau sampai berakhirnya kontrak ternyata nggak ada pemesanan, bisa saja itu terjadi. Ya, contoh misalnya kontrak payung jasa lawyer, ya, jasa pengacara, ya, itu sudah dikontrak payungkan, sudah oke harganya, tapi ternyata dalam setahun itu nggak ada kasus. Terus mau kerja apa lawyernya? Ya kan tidak ada pemesanan, tidak ada order gitu. Jadi memang kontrak payung itu tidak harus ada pemesanan gitu. Ya akhirnya gitu. Oke, kita lanjut. Tujuan kontrak payung meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses dalam administrasi pengadaan. Ini yang tadi kita diskusikan. Jadi bisa diperpanjang tanpa ada proses tender yang baru, ya, atau proses seleksi yang baru. Ya, jadi lebih efektif. Ya, tidak perlu tender-tender lagi. Ya, kita mengulangi dari awal lagi, tidak perlu. Ya, jadi lebih efektif, administrasi pengadaannya bisa dipersingkat. Ya, jadi efisien lah. Kemudian memperoleh pengurangan biaya karena dilakukan agregasi belanja. Nah, ini juga bisa nih. Jadi dengan kontrak payung tadi ya, kita sudah bisa menghitung ya, misalkan kontrak payung berlaku 2 tahun misalnya. Nah, dari 2 tahun itu bisa dilakukan agregasi belanja. Ya, dalam 2 tahun bagaimana pembelanjaannya. Nah, sehingga dari situ apa namanya biaya-biaya akan berkurang. Ya. Kemudian memperoleh jaminan ketersediaan barang. Ya, karena kita sudah kontrak payung, ya dengan kontrak payung itu kan penyedia juga harus komit ya bahwa dia harus stok barang. Ya, karena setiap saat kita pesan dia harus ada, gitu ya. Jadi penyedia juga harus menjamin ketersediaan barangnya. Ya, apalagi kalau ini pengadaan barangnya bersifat berulang, ya, dia harus siap terus, gitu ya. Sekarang dibeli, ya. Kemudian bulan depan ya mungkin ada pemesanan yang sama gitu. Nah itu harus selalu siap. Ya, jadi kontrak payung tujuannya salah satunya memperoleh jaminan ketersediaan barang. Pak Wisnu. Ya, Pak Bel. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Pak Wisnu. Oke, Pak Bel. Pertama ini. Oke. Saya selesaikan dulu kontrak payung nih, Pak Bel. Nah, kriteria kontrak payung adalah barang jasa sudah standar. Ya, jadi ada kriterianya juga. Tidak semua barang jasa itu bisa di kontrak payungkan juga, gitu ya. Nah, untuk barang atau jasa yang sudah standar itu bisa di kontrak payungkan. Ya, misalkan tadi saya bicara lawyer ya. Lawyer secara umumnya standar, ya. Tapi kalau kita bicara lawyernya
si Pak siapa Luhut Luhut Sitompul ya, lawyer kita itu kan. Kemudian ada lagi lawyer siapa itu yang terkenal itu. Nah, Paris mungkin. ya Pak Paris ya. Nah, itu kan tidak standar gitu ya. Nah, tentunya juga akan susah membuat kontrak payung dengan beliau. Jadi barang-barang yang sudah standar ini yang menjadi kriteria. Waktu ataupun jumlah barang jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan. Nah, ini tadi. Ya, jadi kapan sih kita butuhnya, kita nggak pasti. Kemudian barang jasa tersebut dibutuhkan secara berulang. Tadi ya, pengadaan mobil operasional, itu kan kita bisa beli sekarang. Nanti 3 bulan lagi bisa beli lagi. Ya, berapa bulan lagi bisa beli lagi gitu ya. Nah, jadi kebutuhan secara berulang. Dan pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK atau satker yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama. Ya, jadi PPK-nya bisa beda-beda nih. Ya, misalkan yang berkontrak payung LKPP gitu ya. Nah, PPK yang menggunakan kontrak payung itu ya silakan saja, bisa siapa saja. Kalau dulu Bapak Ibu tahu pernah kita berkontrak untuk zaman dulu ya, mengumumkan tender atau seleksi itu kan melalui koran. Ya, nah itu pernah kita berkontrak payung dengan Media Indonesia dulu. Maka pengumuman tender atau seleksi itu harus selalu sudah dikontrakkan ya, diikat dengan Media Indonesia. Nah, siapa PPK yang mau menggunakan? Ya PPK seluruh Indonesia. Ya, siapa saja yang punya paket untuk diumumkan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ini kriteria kontrak payung. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan proses penyusunan kontrak payung ya, dimulai dari perencanaan dengan melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi dari awal ya, makanya kembali saya katakan PPK ini ketika proses perencanaan harusnya sudah melakukan identifikasi kebutuhan ini dengan ideal. Jadi perkiraan volume pengadaan barang atau pengadaan dan jenis barang jasanya ini sudah harus bisa diidentifikasi. Ya. Nah, kalau memang tadi volumenya belum jelas ya, kapan dibutuhkannya gitu ya, nah, maka itu bisa dilakukan kontrak payung. Kemudian selanjutnya prosesnya adalah memilih penyedianya, ya. Kemudian kalau penyedianya sudah terpilih, ya ada kontrak payung antara pejabat KLPD, kementerian, lembaga, kemudian perangkat daerah, ya ini dengan penyedianya. Atau pemerintah daerah ya, kalau di daerah itu kontrak payungnya bisa juga pemerintah daerah. Kemudian kontrak dilakukan dengan harga satuan, ya harga satuannya yang diikat, pembayaran per termin sesuai pesanan. Halo Pak Wisnu. Oh, maaf Bapak Ibu, Pak Wisnu terputus sepertinya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, berhubung Pak Wisnu juga terputus, jadi dan ini sudah juga menjelang Jumat, kita sudahi dulu sesi pertama kita ini sampai di sini. Nanti kita masuk kembali jam 13 untuk sesi kedua sampai jam lebih kurang jam 4 sore lah. Baik Bapak Ibu, begitu informasinya. Terima kasih. Kita lanjut nanti di sesi kedua jam 1 siang. Kita tutup dulu untuk sementara waktu. Siap Bapak, terima kasih.
Izin teh Pak. Monggo Pak, monggo.